Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat sore, selamat malam. Oke, di video kali ini adalah melanjutkan video FC51 part 1 kemarin ya. Dan ini part 2-nya. Masih tentang kita bicara seputar spesifikasi ya. Oke. Jadi saya akan memang membahasnya akan pelan-pelan. Bagi yang memang sudah sering pakai atau tidak membutuhkan tentang pengetahuan basic boleh di skip. Tapi saya ingin membahas ini untuk penonton atau penyimak yang masih awam terhadap inverter. Dari itu saya akan jelaskan secara pelan-pelan ya. Oke. Kita masih lanjut dengan video yang kemarin. Jadi kalau yang belum lihat video yang part 1 silahkan lihat di part 1 di channelnya ya. Jadi nanti biar nggak ketinggalan kalau langsung ke sini. Oke. Sekarang kita bahas di compact VLT quality-nya ya. Jadi inverter ini plug and play, minimum commissioning, copy setting via LCP. Jadi bisa copy paste lewat LCP atau keypad. Intuitive parameter structure. Jadi menu, ada menu-menunya. Compile with VLT software. Jadi bisa pakai software dari Danfoss. Untuk cek parameter, ambil parameter, backup, ubah secara online. Itu bisa dengan software. Lalu optimum heat dissipation. Oke, jadi dia ada sistem untuk panas ya. Jadi bisa membuang panas lebih optimum. High quality electronic atau kapasitor. All drive full load tested from factory. Oh ya, harus dicek dari pabriknya. Ada fitur earthfall, temperature and short circuit protection. Jadi dia ada untuk earthfall, bocor, masalah grounding atau temperatur inverter atau heatsink tinggi. Ada short circuit di bagian power biasanya short circuit. Jadi kalau ada yang short, inverter bisa tahu. Circuit board well protected and coated. Jadi sirkuit bagian elektrikalnya itu dikasih coating. Proses PI controller sudah dibekali dengan closed loop control. Jadi untuk closed loop control yang sederhana seperti untuk pompa atau AHU itu bisa biasanya closed loop ya kalau mau dimaksimumkan sistemnya. Lalu automatic energy optimizer itu bisa semacam apa ya, dia baca beban jadi nggak terlalu konstan, jadi nggak terlalu konstan tegangan atau torsinya. Automatic motor tuning, jadi dia bisa cek gulungan atau tahanan, nilai dari tahanan motor ya. Jadi bisa dituning dulu apakah motor ini benar atau bermasalah. Inverter bisa cek. 150% motor torsi 1 menit. Jadi 150% ini artinya bisa menangani beban sebesar 150% dari nameplate ampere motor selama 1 menit. Jadi untuk genjotan awal itu bisa 150% dari ampere motor. Flying start itu fitur untuk inersia ya. Nanti saya bahas di penggunaan di waktu setting parameternya. Lalu electronic thermal relay ETR itu untuk motor proteksi ya. Jadi berkaitan dengan thermal atau suhu. Smart logic controller dia dibekali ada semacam controller apa ya, bisa dibilang sebagai logika kali ya, cuma sederhana aja ya. Itu ada disediakan. Ada built-in RFI filter ya, ini udah saya jelaskan sedikit di video kemarin. Oke, next. Biar nggak terlalu lama ya. Ini space saving karena kecil, minimum penetration of dust. Jadi ini kan heatsink, ini bagian komponen. Jadi kipas ini hanya melalui heatsink ya, nggak ngipasin komponen. Jadi debu yang disedot atau kotoran yang disedot dari kipas itu hanya akan melewati heatsink. Jadi kotoran itu nggak bisa ganggu di PC board ini, di bagian elektronik karena dipisah. Jadi dia langsung aja lewat heatsink aja. Paling debu-debu yang sangat kecil bisa masuk ke ini, ke bagian komponen.
Built-in RFI, oke udah. Jadi 15 meter ya motor kabelnya itu paling panjang. Screen. Built-in brake function. Jadi kalau yang mau pakai resistor braking, mau pakai fitur untuk brake, itu sudah ada built-innya. Artinya sudah ada terminal ininya ya untuk fungsi brakingnya. Brake choppernya itu built-in from depth 1,5 kW ke atas. Lalu intelligent heat management, yaitu yang tadilah yang untuk memanage panas ya. Elektronik, effective heatsink, ini heatsinknya. Efisiensi 98%, itu dari modul ya. 50% 50 derajat ambient temperatur, jadi bisa digunakan di tempat yang ambient suhunya itu 50 derajat. Oke, lanjut. Ini adalah tampilan LCP atau keypad ya. Jadi di sini ada, bisa dilihat ini LCP without potentiometer, itu yang belakang nih, polos. Itu IP-nya lebih tinggi 54 daripada yang with potentiometer, IP-nya cuma 21 yang ini. Ya kalau ini rapet jadinya IP-nya lebih tinggi. Kalau yang ini kan ada benda bergerak di sini ya, otomatis ada lubang, pasti ada celah di sini, makanya IP-nya lebih kecil. Lalu ada remote mounting kit, ada LCP copy function, jadi ini bisa nyimpen parameter ya untuk backup. Jadi nanti bisa mindahin atau copy parameter lewat sini ya. Jadi dikasih memori. Parameter numbers and value visible simultaneously. Jadi untuk lebih mudah lah melihat parameternya. Walaupun sebenarnya agak sulit karena dia masih angka ya dan sangat kecil tampilannya. Unit indikatornya itu ada ampere, volt, Hz, RPM, persen, second, horsepower, dan kilowatt. Ini nih yang kecil ini nih. Ini kan lagi Hz. Ini artinya 37,0 Hz. Rotation direction indication. Nah ini kalau kanan, kalau dilihat putaran motornya itu lagi kanan, berarti ini kanan. Kalau motornya kiri, walaupun arahnya ke sini berarti ke kiri. Nanti kalau dia ke sini berarti arah sebaliknya ya. Tinggal dicocokkan aja ini. Ini untuk fungsi tanda aja nih muternya lagi kemana. Setup indication, ada 2 setup ya. Jadi ini kan setup 1, ada setup 2. Jadi ada 2 setupnya, bisa misalnya ada yang beda motornya lebih kecil, itu bisa ada, artinya 2 parameter yang bisa digunakan. Removable during operation. Jadi waktu running ini bisa dicopot, nggak masalah. Up and down functionality. Jadi ada tombol up, ada tombol down ya, untuk misalnya naikin kecepatan atau nurunin kecepatan lewat LCP atau keypad. Jadi ini secara singkat aja ya. Quick menu, ada quick menunya di sini. Terus basic setting, PI controller udah saya sebutkan tadi. Nanti tinggal saya bahas lebih lanjut lagi kalau sudah sampai di proses setting ya dan aplikasi. Lalu ada ini nggak terlalu penting juga. Jadi ini saya jelaskan sedikit tombolnya. Ini ada tombol menu, jadi untuk masuk ya, untuk masuk ke dalam menu parameter. Ini tombol back kembali. Ini untuk navigasi atas dan bawah aja ya, nggak ada kanan kiri. Ini pencet OK-nya untuk aktivasi. Hand on ini untuk manual atau running dari LCP tanpa sistem dari digital input. Jadi ini untuk manual di LCP. Lalu off atau reset, kalau ada trip itu bisa resetnya di sini, dia langsung off. Auto on adalah sistem yang berlaku setelah parameter di setting. Jadi kalau udah di setting, digital inputnya diaktifkan, ada fitur apa segala macam, pencetnya di auto on. Jadi nanti dia berdasarkan digital input dan masukan lainnya yang sudah disetting di parameter. Ini tampilannya masih segmen ya, cuma ini terang sih. Saya ajarkan untuk cara settingnya. Oke, kemudian ada built-in smart logic control. Yang ini yang tadi yang ada di fitur tadi ya. Jadi ini contohnya aja seperti ini. Misalnya ada kontrol yang sederhana. Ini bor, ada limit switch-nya 3. Jadi nanti bisa disetting di parameter itu ada logiknya sederhana. Nanti ini mungkin saya sih belum pernah pakai di lapangan, tapi mungkin nanti saya akan pelajari. Ini saya hanya kasih tahu ada fiturnya. Mungkin nanti di video yang lain akan saya coba ya. Kebetulan saya juga belum dapat barangnya, jadi saya belum bisa pelajari secara mendalam lagi. Insya Allah nanti saya coba, siapa tahu berguna ya. Oke, lanjut. Ini optionnya PLT line filter. Jadi untuk yang butuh filter,
Apa fungsi filter itu macam-macam ya. Biasanya sebenarnya untuk melindungi inverter juga atau melindungi komponen di sekitarnya juga dari gangguan inverter itu sendiri. Jadi inverter itu sebenarnya menghasilkan sebuah harmonik ya, atau semacam gangguan lah. Jadi dia ada radiasi secara medan magnet atau gelombang ya. Jadi di sini tulisannya itu increase drive lifetime. Jadi reducing voltage ripple. Jadi DC yang diolah dalam di inverter itu ripple-nya dikurangi dengan memakai filter. Lalu improve power factor itu, jadi power factornya bisa diperbaiki atau ditambah ya. Nah, semakin besar semakin bagus tentunya. Lalu improve high frequency conduction EMC performance. Jadi ini untuk konduktornya lebih bagus. Ini kan ada kelasnya, kelas A1 itu sampai 50 meter. Lalu kelas B itu 10 meter. Jadi jarak ke beban itu pengaruh ya, nanti ada pengaruh. Lalu high immunity against disturbance dan filter bisa. Nah, ini untuk mengurangi harmonik, arus harmonik ya. Jadi dia kalau biasanya ada standar, tapi jarang sekali sebenarnya. Walaupun standar THD itu ada ya, saya juga nggak terlalu hafal standar THD itu di building. Biasanya di building sih kalau yang ada standar THD. Kalau di pabrik itu mungkin agak sulit untuk membuat standar THD, walaupun ada juga sebagian. Jadi one filter for several. Jadi satu filter bisa dipakai beberapa inverter. Cuma ada syaratnya ya. Ini contohnya nih. Misalnya ada satu inverter FC51-nya itu 1,5 kW, ditambah ada satu lagi 1,5 kW. Jadi kan totalnya 3 kW. Maka pakai filternya itu satu aja, tapi yang 4 kW. Jadi size up sedikit ya, dari 3 kW ke 4 kW untuk di rating. Jadi untuk toleransi. Untuk mountingnya ini unik sih kalau saya lihat. Kalau di tempat-tempat lain, di panel-panel lain itu filter biasanya terpisah, jadi makan tempat. Untuk FC51 yang bawaan dan pos ini option untuk line filternya, jadi dia bisa ditumpuk inverternya di atas line filter. Menurut saya ini lumayan inovasi ya, maksudnya saya belum pernah lihat selain ini. Walaupun mungkin ada, cuma saya belum pernah lihat. Jadi ini lumayan untuk mengurangi space ya, jadi nggak nambah space untuk line filter, dia tinggal ditumpuk aja bisa. Nah, kalau satu option untuk dua inverter ya berarti nggak bisa. Kalau dua inverter berarti harus dipisah, karena ini kan mountingnya untuk satu ya. Walaupun ini panjang, kayaknya nggak bisa diisi dua. Jadi kalau emang satu-satu lah baru bisa ditumpuk ini. Unik ini. Sangat membantu dalam memanajemen space di panel. Oke. Ini aksesorisnya itu ada software ya. Ini tentu aja software. Nanti saya akan buatkan video terpisah untuk upload, download, backup segala macam, itu saya buatkan. Jadi mohon bersabar bagi penonton yang mungkin sudah biasa atau sudah tahu ya. Lalu ini remote mounting kit. Remote mounting kit ini untuk misalnya mau taruh LCP atau keypad itu di luar panel, di pintu panel ini, beli ininya ya. Ada kabel sama mountingnya. Ini sepasang. Jadi biar bisa kalau ada kebutuhan inverternya di dalam, lalu bisa monitoring keypadnya di luar. Jadi tanpa buka panel kan bisa ya, langsung kelihatan itu keypad atau LCP-nya. Ini adalah code number. Kalau misalnya udah punya supplier ya, mau beli dan bos di mana, tinggal kasih aja ini nih angka ini. Dia udah tahu barangnya without potentiometer, LCP yang tidak pakai potentiometer atau yang polos ya. Itu ini without. Lalu ada yang pakai potensio, ya ini plat numbernya, di screenshot aja kalau butuh misalnya. Ya itu kalau di Danfoss itu pakai kode ya. Jadi ada kode ini melambangkan barang apa gitu. Karena barangnya saking banyaknya, jadi makanya dikasih kode biar gampang carinya. Gak kesalahan kadang kalau nyebutin nama gitu, ternyata bukan yang dimaksud, makanya dikasih kode. Nah, ini ordering numbernya ya. Ini yang paling kecil sampai body yang paling besar. Yang paling kecil ini 0,18 kW, yang paling besar 22 kW. Nah, ini udah dikasih tahu juga tabelnya. Jadi ini kode numbernya untuk pesan. Nah, ini kan powernya ini misalnya 0,18 kW. Ini ampernya 1,2 1 pas 200 sampai 240 volt, artinya 220 ya range-nya. Nah, ini tinggal sebutin ini aja ke supplier, nanti dia akan tahu bahwa ini angka ini mewakili ini spek ini. Jadi biar nggak salah ya, kasih spesifikasinya lalu kasih kodenya.
Itu lebih aman daripada cuma dikasih spesifikasinya, takutnya ada yang beda. Jadi ini tabelnya, ini ukurannya ya, dimensinya ini ada tinggi 150, tebal, lebarnya itu 70, ini dalam mili nih, tebalnya itu 148. Nah jadi ini M1 yang ini yang paling kecil, cuma 150 mili, berarti berapa, 15 cm ya. Iya 15 cm, tingginya cuma 15 cm, kecil ya. Iya 15 cm, iya 15 cm kecil. Ini 17 cm, yang paling besar itu 33 cm setengah. Oke. Oke, untuk video pengenalan unitnya untuk mungkin sampai sini aja. Jadi video berikutnya yang part 3 mungkin saya sudah mulai masuk ke cara setting parameter ya. Jadi ditungguin aja. Seperti biasa, kalau saya ada salah-salah mohon dikoreksi saya ya di komentar, kolom komentar. Jadi mohon maaf kalau ada request yang belum bisa terbuatkan videonya. Cuma bersabar aja, nanti insya Allah saya buatkan. Lalu untuk kritik dan saran juga boleh. Bisa di subscribe untuk support, bisa di like kalau suka, bisa di share jika bermanfaat ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.